Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya ya di mata kuliah pemrograman multimedia. Jadi di sini saya sudah menyiapkan lembar kerja praktikum, komposisi dan juga angle shot, gitu ya. Silakan nanti teman-teman isi saja nama, program studi, dan juga NIM kalian. Dan di sini saya mensimulasikan apa yang sudah saya kerjakan ya. Jadi di waktu yang singkat itu saya mencoba untuk mempraktikkan gimana sih komposisi dan juga pemanfaatan angle shot gitu ya menggunakan kamera smartphone. Jadi hasil-hasil yang nanti ada di dalam sini itu adalah semua pakai kamera smartphone gitu ya. Oke, oke. Di sini adalah praktikum yang pertama tentang komposisi rule of third. Jadi saya mengambil subjek yang cukup sederhana. Jadi saya berada di rumah. Kemudian saya mengambil subjek saklar lampu ya di tengah garis singgung perpotongan layar ya. Jadi saya mengambil meletakkan istilahnya apa ya, subjek saklar lampu ini diletakkan di bagian 3/4 layar ya. Nah seperti ini. Ini adalah praktikum 1. Jadi di sini saya menerapkan komposisi rule of third. Sederhana kan? Gampang. Teman-teman bisa mengeksplorasi komposisi ini ke subjek-subjek yang lebih bagus ya, seperti orang, mungkin di keramaian, atau mungkin teman-teman punya hewan peliharaan, silakan diambil aja nggak apa-apa. Gunakan komposisi raw of third, jadi letakkan subjeknya itu berada di 3/4 frame dari layar kalian. Oke, selanjutnya adalah praktikum 2, komposisi atau leading line. Saya nggak mencari subjek yang apa istilahnya aneh-aneh. Jadi saya saat itu waktu itu memang bekerja di depan laptop, saya ambil aja keyboard. Di keyboard itu saya melihat ada leading line. Gitu. Jadi jarak antara keyboard secara vertikal itu membentuk leading lines. Oke, jadi di lembar kerja praktikum ini silakan teman-teman taruh foto foto hasil kalian, kemudian dikasih ilustrasi komposisinya itu sebelah mana, kemudian dikasih penjelasannya. Nah, itu leading line-nya letaknya di mana. Oke. Supaya teman-teman juga bisa mempertanggungjawabkan hasil foto yang sudah kalian buat dan juga menerapkan komposisinya itu. Oke, selanjutnya praktikum 3, komposisi diagonal. Itu hampir sama dengan leading line, coba di sini lebih menitik beratkan kepada garis miring gitu ya. Jadi di sini saya mengambil gambar foto di rumah juga, ada garis ujung atap rumah dan juga langit pintu ya, langit pintu ini ya membentuk garis diagonal dan membentuk efek atau komposisi diagonal. Nah, ya seperti ini. Oke, ini juga diagonal juga sebenarnya. Nah, oke. Selanjutnya di praktik keempat silakan teman-teman buat komposisi framing. Komposisi framing di sini seperti yang dikatakan ya, gunakan sesuatu yang bentuknya square gitu ya, boleh lingkaran itu juga gak masalah. Jadi yang bentuk jendela atau pintu atau sesuatu lah apa yang dia tuh punya border atau beneris dan di dalamnya itu ada gambar. Di sini untuk framing saya mengambilnya di rumah juga ya kan. Di situ saya mengambil gambar jendela, kemudian di tengahnya ini ada gambar tanaman gitu ya. Berbeda dengan boundariesnya yang luar ini kosongan gitu ya. Dan di sini saya juga menerapkan komposisi rule of third ya. Jadi meletakkan framing ini di 3/4 frame, 3/4 layar gitu ya. Oke. Terus yang kedua adalah praktikum kontras. Jadi meletakkan apa ya, suasana pembeda antara subjek dan juga background. Untuk kontras ini saya mengambil foto jarak dekat ya di kunci kunci jendela gitu ya. Terus kemudian di belakangnya saya kasih apa pemandangan yang agak blur ya. Jadi memang kontras banget antara subjek dan juga background itu terlihat jelas sekali perbedaannya. Untuk membentuk kontras ini teknisnya teman-teman itu silakan dekatkan kameranya teman-teman atau lensa kamera itu sedekat mungkin dengan subjek yang mau difoto. Terus kemudian pastikan antara subjek dan juga background ini memiliki jarak yang cukup terlihat jelas di dalam layar kameranya teman-teman gitu ya. Terus selanjutnya praktikum 6 ini normal eye gitu ya. Ini saya punya 2 sampel foto. Jadi ada botol aqua 1 liter dan juga gelas klub ya, aqua gelas ya. Kalau secara normal perbandingan ukurannya seperti itu ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya komposisinya apa ya? Ada sedikit komposisi leading line. Jadi di sini ada komposisi garis leading line dan juga sedikit ada rule of third. Jadi ketika teman-teman melihat ada penarikan garis layar ini 3/4 framingnya,
Ini di tengah garis singgung ini aquanya sudah diletakkan atau subjeknya sudah diletakkan di rule of third, kemudian ini juga di bawahnya juga. Oke. Terus selanjutnya praktikumnya adalah high angle atau istilahnya eagle eye. Foto ini adalah foto aqua dengan 1 liter. Tapi ketika kita ambil dengan posisi high view, itu akan terkesan menjadi aqua yang mini ya, aqua tanggung ya. Bisa dilihat ya, efeknya lebih kecil gitu ya. Jadi foto di samping menampilkan aqua 1 liter terkesan seperti aqua tanggung, dikarenakan mengambil dari sudut atas di mana akan memberikan efek kecil pada subjek yang difoto. Nah, gitu ya. Di sini juga ada komposisi lain seperti leading line, seperti itu. Kalau rule of third-nya ini nggak termasuk ya. Sebenarnya kalau mau diletakkan di sini juga bisa. Cuma di sini saya lebih menitik beratkan leading line yang cukup unik ya. Di sini juga ada leading line dari garis transparansi tengah sini, bisa dilihat ya, seperti itu. Oke, terus kemudian di sini ada praktikum 6. Jadi saya masih menggunakan subjek yang sederhana, yaitu aqua gelas dan juga botol aqua 1 liter. Foto di samping menampilkan aqua gelas itu terkesan memiliki ukuran yang lebih besar ya, atau katakanlah lebih gemuk daripada aqua yang 1 liter ini. Padahal ini aqua 1 liter gitu ya. Karena kita menggunakan low angle atau istilahnya NI, istilahnya pandangan semut ya. Jadi semut itu melihat aqua itu ukurannya besar. Nah, kalau kita membandingkan dengan sini itu juga beda lagi. Ini komposisi selain leading line, kemudian ada juga rule of third. Kita ambil 3/4 framingnya, letakkan subjek di 3/4 frame atau 3/4 layar. Ini juga sama. Nah, terus di sini saya juga memainkan perspektif. Jadi sehingga ukuran dari aqua gelas ini terkesan lebih besar daripada ukuran botol aqua seperti itu. Nah, terus kemudian ini adalah praktikum long shoot ya. Jadi ini ada event penilaian juri nasional Scott Movie Award ya. Di sini saya menggambarkan ilustrasi secara long shoot, gambaran keseluruhan ya, ada subjek dan juga lingkungannya. Kalau teman-teman punya foto panorama dipakai aja juga nggak masalah. Yang penting subjek itu bisa terlihat secara utuh, ya kan? Jadi ini koordinatornya, subjek itu terlihat secara utuh. Terus kemudian terdapat environment atau lingkungannya itu seperti apa. Di sini ada lingkungan crowded ya. Dan kalau dilihat, bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan asimetris komposisi. Jadi lebih penekanan subjeknya banyak ke sisi kiri. Nah, banyak pesan moral yang disampaikan di dalam gambar ini seperti protokol kesehatan ya. Jadi walaupun menggunakan ini, kita bisa melihat protokol kesehatannya bagus atau tidak. Ya kan? Dan juga ada komposisi repetisi berulang dan sebagainya. Jadi ini cukup menjadi hal yang menarik ya. Jadi sebenarnya dari awal saya belajar ilmu fotografi, saya lebih suka foto human interest. Jadi di mana orang itu secara alamiah melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya candid ya, kita mengambil gambarnya. Saya lebih suka prefer seperti foto-foto seperti itu, foto street, humanis seperti itu ya. Oke, selanjutnya praktikum medium shoot ya. Jadi ini adalah foto yang menampilkan environment dari seorang subjek dari atas hingga tengah kepala, kemudian dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini foto yang saya ambil ketika waktu itu main di teman saya ya, yang waktu jualan di pasar karena di efek pandemi ini. Kemudian saya mengambil momen istilahnya ada ilustrasi lesunya seorang pedagang gitu ya, untuk memikirkan kondisi finansial atau kondisi penjualan di era pandemi, apalagi ini konteksnya adalah baju busana muslim ya. Di sini saya menerapkan komposisi rule of third, jadi meletakkan subjeknya itu di 3/4 layar, terus kemudian ada unsur lain juga. Jadi di sini ada garis, ini juga ada garis, banyak garis yang membentuk. Jadi membuat sesuatu itu unik. Garis itu mengarahkan kita pada suatu hal yang unik gitu. Kalau bisa dilihat, garis ini mengerucut ke orang ini, ke teman saya. Kemudian garis ini mengerucut juga. Garis ini juga mengerucut ke teman saya. Oke. Bahkan di garis di atas ini juga mengerucut ke orang ini. Jadi ekspresi ini cukup representatif ya, menggambarkan suasana dari kegalauan selama penjualan di masa pandemi, lesunya gitu. Nah, kadang itu kalau kita mengambil sebuah foto untuk mengekspresikan itu cukup sulit. Saya sendiri terkadang cukup susah untuk menceritakan kembali istilahnya motivasi yang ada di dalam foto tersebut. Yang saya lakukan adalah menjiwainya. Jadi secara penjiwaan saya dapat, kemudian saya menuliskan di dalamnya itu seperti apa. Nah, karena saya pribadi juga bukan termasuk orang yang tipikal pandai berbicara sebenarnya. Oke, yang terakhir adalah close up. Nah, ini adalah foto close up.
Foto close up ini lebih ke ekspresi. Foto yang digunakan untuk mengcapture ekspresi dari sebuah objek. Ya. Jadi ini adalah foto dari putra saya ya, jadi Mas Arjuna. Jadi ini waktu ketika memberikan minuman ya, minuman aqua, saya ambil ekspresinya dan dia terkesan bahagia. Ya, seperti itu. Saya ambil secara close up, menimbulkan efek titik poin di wajahnya itu seperti apa. Oke, ini adalah praktikum ya yang bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah dengan memanfaatkan atau mengambil subjek yang teman-teman sukai. Katakanlah teman-teman suka jalan-jalan gitu, silakan ambil pemandangan gitu ya. Manfaatkan komposisi rule of third, kemudian leading line, diagonal, framing, kontras, normal eye, angle eye, kemudian end eye, long shoot, medium shoot, dan juga close up. Karena apa yang ada di dalam praktikum ini terbiasa, nantinya akan biasa dan sering untuk digunakan. Gitu ya. Sekali lagi teman-teman harus tahu motivasinya ya. Jadi kapan kita menggunakan normal eye, terus kapan kita menggunakan angle eye, kapan menggunakan end eye, gitu ya. Kapan kita menggunakan long shoot, medium shoot, dan close up. Jika kalian masih bingung terkait materi ini, silakan buka materi sebelumnya yang membicarakan tentang pemahaman tentang angle shoot dan juga komposisi. Gitu ya. Kurang lebihnya saya maaf teman-teman, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan secara singkat tentang materi pemrograman multimedia. Baik, sampai berjumpa lagi di lain waktu dan silakan dikerjakan praktikumnya. Kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.